Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke, kita mulai dulu dari pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X dulu. Oke, jadi misalkan kita punya sebuah titik nih. Sebuah titik di sini. Oke, titiknya di sini kita kasih nama titik A, gitu ya. Titik A ini dia mau direfleksikan atau mau dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X yang ini, sumbu X-nya yang horizontal atau yang mendatar ini, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bercermin nih, kita ada di sini, ini cerminnya, maka nanti bayangannya ada di mana? Benar ada di belah sini ya. Nah, di sini. Inilah titik A aksennya, gitu ya, gampang. Jadi tinggal anggap aja bahwa sumbu X ini sebuah cermin dan kita lagi bercermin, gitu ya. Titik yang lain, misalkan titiknya ada di sebelah sini. Oke, ini di sini ada titik B. Titik B. Titik B ini sama, kita mau cerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya ada di mana? Oke, benar, di belah sini. Sip. Titik B. Nah, maka ini titik B aksen. Gitu ya. Gampang ya, udah kebayangkan ya tentang refleksi atau pencerminan. Oke, kita flashback dulu sebentar ke materi bidang Kartesius di kelas 8. Jadi, yang namanya bidang Kartesius itu punya 4 bagian, ya. 4 bagian ini. 1, 2, 3, dan 4. Nah, daerah sebelah sini adalah kuasa punya kuadran 1. Nah, ini kuadran 1, ini daerahnya kuadran 1. Di kuadran 1 ini nilai X dan nilai Y-nya itu semuanya sama-sama positif. X, Y-nya dia positif, di sini positif juga. Ya. Kan di sini ada misalkan ada sebuah titik nih, titik 1 itu kan ya, 2, 3. Di sini berapa? 1, 2, 3. Nah, ini X-nya dia positif, Y-nya juga positif. Nah, yang belah sini, daerah belah sini itu adalah daerahnya kuadran 2. Nah, kuadran 2. Nilai X dan Y-nya, X-nya dia negatif, Y-nya dia positif gitu ya. Ini Y-nya sama positif. Kalau X-nya dia negatif di sini, negatif 1 gitu ya. Negatif 2, negatif 3 gitu. Oke, yang belah sini, sekarang yang bawah. Ini daerah punya kuadran berapa? Kuadran 3. Nah, kuadran 3. Kuadran 3 itu nilai X dan nilai Y-nya, dia sama-sama negatif. Gitu. X, Y-nya negatif. X-nya negatif, Y juga negatif di sini. Negatif 1 gitu ya. Di sini negatif 2, di sini negatif 3 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini daerah punya kuadran berapa? Kuadran 4. Nah, kuadran 4. Nilai X dan Y-nya, X-nya dia positif dan nilai Y-nya dia negatif. Oke, gitu ya. Ini kita cuma flashback aja sedikit tentang bidang Kartesius. Oke, jadi kita balik lagi ke refleksinya. Kita rumuskan nih, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Kita rumuskan. Jadi, misalkan ada sebuah titik A. Ada sebuah titik A, dia punya titik koordinat X, Y. Nah, X, Y. Dia dicerminkan terhadap sumbu X. Dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, di sini sumbu X. Jadi penulisannya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang menuliskan seperti ini, berarti titik A dia dicerminkan terhadap sumbu X. Gitu ya. Maka dia akan menghasilkan apa? Titik A aksen. Nah, titik A aksen. A aksennya berapa? Nah, kita lihat di sini ya. Lihatnya di sini. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X. Maka hasil terminalnya dari di mana? Dari sini. Oke, ini ya. A aksennya. Oke, berarti di sini kan? Berarti nilai X dan Y-nya lah X-nya positif dan Y-nya negatif. Jadi inilah rumusnya, gitu ya. Rumus dari refleksi terhadap sumbu X. Kita kasih kotak nih. Oke, kita kasih kotak. Oke, gak kelihatan ya.
Bentar. Nah, oke, tahap sumbu X. Inilah rumusnya. Sip, gitu ya. Paham ya? Nah, ini baru refleksi terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita ke refleksi terhadap sumbu Y. Oke, kita ganti warna. Warna biru. Jadi yang warna biru itu berarti refleksi terhadap sumbu Y. Oke. Misalkan kita punya sebuah titik di sini. Nah, titik di sini ini adalah titik apa? Titik C deh. Titik C. Oke, titik C. Titik C ini dia mau direfleksikan terhadap sumbu X. Sumbu Y. Ini ya, sumbu Y. Yang vertikal atau yang tegak. Nah, ini. Maka nanti bayangannya di mana? Bayangannya berarti ada di sebelah sini. Gitu ya. Nah, sebelah sini. Ini adalah titik C aksen. Oke, titik C aksen ya. Gitu ya. Sama terhadap seperti kita mencerminkan terhadap sumbu X. Hanya saja cerminnya diganti dengan sumbu Y. Ini jadi cerminnya. Ini cerminnya ini. Bukan sumbu X lagi. Gitu ya. Cerminnya jadi sumbu Y. Oke, satu lagi. Titiknya misalkan ada titik di sebelah mana ya? Di sebelah sini deh. Oke, sebelah sini. Titik D. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya di mana? Benar di sebelah sini. Bukan sebelah sini ya. Karena cermin yang jadi cerminnya sekarang adalah sumbu Y. Gitu. Berarti di sebelah sini. Oke, kurang lebih di sebelah sini. Nah, titik D aksen. Gitu ya. Nah, jadi refleksi terhadap sumbu Y ini bisa kita rumuskan nih. Sama. Seperti refleksi terhadap sumbu X. Kita rumuskan. Misalkan ada sebuah titik A. Oke, titik A. X, Y. Sama X, Y aja ya. X, Y. Dia direfleksikan terhadap sumbu Y. Oke, gini direfleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y. SBY. Bukan presiden ya. Tapi SBY itulah sumbu Y. Oke, bukan Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi sumbu Y. Oke ya. Garing ya, nggak apa-apa deh. Oke, maka nanti dia akan menghasilkan apa? Titik A aksen. Nah, titik A aksennya gimana? Oke, kita lihat di sini nih. Titik A aksen. Di kuadran satu aja ya, yang gampang. Nanti rumusnya ini berlaku untuk semua kuadran. Titik C aksen. Titik C. Dia punya X, Y. Determinkan terhadap sumbu Y. Maka hasil pencerminannya ada di sini. Dia ada di kuadran 2. Maka nanti nilai X dan Y inilah X-nya negatif, Y-nya positif. Gitu ya. Oke, kita kasih kotak lagi. Nah, inilah rumus untuk refleksi terhadap sumbu X dan refleksi terhadap sumbu Y. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Gitu ya. Paham ya? Masih belum kebayang? Kita coba ke contoh soal. Oke, contohnya gini. Contoh soal dulu tulis di sini ya. Contoh soal. Contoh soal. Oke. Misalkan ada sebuah titik. Nah, sebuah titik. Misalnya ada sebuah titik. Nah, sebuah titik. Titiknya itu berada di titik koordinat misalkan 8,4. Oke, 8,4. Dia dicerminkan sebuah titik 8,4 dicerminkan. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X gitu. Kemudian dicerminkan lagi. Nah, dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Maka bayangannya adalah berapa nih? Gitu ya. Oke.
gitu. Jadi sebuah titik, ada titik 8,4 dia dicerminkan terhadap sumbu X dulu. Setelah dapat bayangannya, dia dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Jadi langsung aja sekaligus ya biar paham. Oke, maka ditanyakannya adalah titik bayangan yang berapa? Titik yang barunya berapa? Oke, di sini solusi. Oke. Misalkan titik ini kita kasih nama titik A aja. Titik A 8,4. Oke, 8,4. Kemudian dia direfleksikan terhadap sumbu apa? Sumbu X. Maka nanti akan dapat titik A aksen ya. Titik A aksen. Rumusnya apa? X, negatif Y. Berarti yang negatifnya cuman Y. Berarti nanti ini X, ini Y. Gitu ya. Yang 8 ini adalah X-nya. Yang 8 ini adalah X-nya. Yang 4 ini adalah Y-nya. Berarti yang Y ini tinggal kasih tanda negatif. Gitu ya. Gampang kan ya? Ini 8, negatif 4. Oke, beres. Selesai. Gitu aja. Gampang kan ya? Oke, selanjutnya kemudian dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Maka bayangannya adalah sekarang kita cerminkan yang ini, titik yang ini terhadap sumbu Y. Oke, berarti ini titik A aksen. Kita ambil aja titik A aksen. Oke, titik A aksen, gitu ya. 8, negatif 4, dia dicerminkan terhadap sumbu apa? Sumbu Y. Maka nanti kita akan dapat titik A double aksen. Gitu ya, A double aksen. Ini berapa nih? Nah, ini ya. Ini rumusnya. X, Y, negatif X dan Y. Berarti yang X-nya aja. Tinggal dikasih tanda negatif. Y-nya tetap. Gitu. Y-nya tetap. Berarti yang ini. 8-nya tinggal kasih tanda negatif. Negatif 8, Y-nya adalah ini. Negatif 4. Gitu udah aja beres. Gitu ya. Gampang kan ya? Tentang refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, nanti kita lanjut lagi. Masih direfleksi, tapi terhadap sebuah garis atau sebuah garis atau nanti sebuah titik lagi di video selanjutnya. Oke.